Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ini ya, anak ya. Walaupun kita masih berada di tengah pandemi COVID-19 ya, kita harus tetap semangat dalam belajar ya. Untuk mengawali kegiatan belajar kita kali ini, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Silakan untuk Mas Gansar bisa dipimpin berdoa. Ya, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, alangkah berdoa terlebih dahulu. Mulai selesai. Ya, terima kasih untuk Mas Gansar ya sudah memimpin doa. Setelah ini nanti untuk presensi silakan kalian isi di Moodle ya. Nanti saya cek untuk presensinya siapa yang ikut masuk, kemudian siapa yang tidak ikut kegiatan belajar. Pada kegiatan belajar kita kali ini kita akan membahas tentang analisis gangguan sistem rem mekanik. Pada kelas 11 dulu kalian sudah mempelajari bagaimana komponen dan fungsi dari sistem rem mekanik ya. Kemudian prinsip kerjanya sudah kalian pelajari di kelas 11. Kemudian untuk di kelas 12 ini kalian akan mempelajari analisis gangguan sistem rem mekanik. Kaitannya itu adalah selain kalian bisa mengerti dan memahami bagaimana komponen, fungsi dan juga prinsip kerja dari sistem rem mekanik, kalian juga bisa mengerti bagaimana gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem rem mekanik. Ya, kompetensi dasar yang akan kalian capai dalam kegiatan belajar ini, yang pertama itu adalah 3.17 yaitu menganalisis gangguan pada sistem rem mekanik. Kemudian 4.17 memperbaiki sistem rem mekanik. Tujuan pembelajaran ya, di sini yang pertama melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menentukan komponen utama sistem rem mekanik sesuai modul dengan percaya diri. Yang terakhir, melalui praktek, peserta didik dapat memperbaiki sistem rem mekanik sesuai dengan SOP dengan tanggung jawab. Gambaran umum pembelajaran. Yang pertama itu adalah pendahuluan melalui video conference yang sedang kita lakukan hari ini ya. Kemudian nanti setelah kegiatan pendahuluan kalian masuk ke dalam Moodle diskusi ya di sana, kemudian masuk kembali ke Google Meet. Silakan nanti kalian presentasi melalui video conference, kemudian penutup melalui video conference, kemudian refleksi melalui Moodle, dan yang terakhir adalah tes formatif dikerjakan di Moodle. Kita masuk ke dalam materi ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar tromol, Pak. Jawabannya bagus untuk Mas Alfarisi ya. Itu adalah komponen rem tromol atau sistem rem mekanik. Komponen utama dari rem mekanik nomor 1 pedal rem, yang kelima adalah drum atau tromol. Nanti setelah ini silakan kalian amati video, silakan ya diamati video perbaikan dari sistem rem mekanik atau rem tromol. Itu ya tadi untuk video perbaikan sistem rem mekanik. Di sini ada gangguan-gangguan pada rem mekanik. Yang pertama, pengereman kurang pakem. Berapa kemungkinan penyebab? Yang pertama itu adalah penyetelan kurang tepat. Yang terakhir, kontaminasi pada kampas. Cara mengatasinya, untuk yang penyetelan kurang tepat itu adalah setel kembali baut penyetel sampai pas. Kemudian yang terakhir, bersihkan kampas. Kalau sudah parah, ganti kampas dengan yang baru. Gangguan selanjutnya, handle lambat atau terlalu keras untuk kembali pada posisi semula. Kemungkinan penyebab terjadi kausan pada sepatu rem akibat bergesekan dengan nok. Yang terakhir, kesalahan pemasangan pada tromol. Nah, di sini ada cara mengatasi ya. Tapi untuk kausan pada sepatu rem, pertama adalah ganti sepatu rem atau kampas. Kemudian yang terakhir, periksa kembali dengan cara membongkar kampas rem. Setelah ini saya beri waktu 30 menit untuk mengerjakan diskusi sesuai kelompok kalian. Nanti setelah 30 menit masuk kembali, kemudian perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian.
30 menit sudah selesai. Silakan untuk perwakilan kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Perkenalkan, nama saya Teguh Adi Saputra dari kelompok 6. Ini adalah jawaban diskusi 1. Lepas roda belakang dan bongkar unit rem tromol. Periksa komponen dari rem tromol bagian yang rusak. Periksa permukaan kampas rem. Permukaan yang licin harus digosok dengan amplas kasar. 2. Permasalahan sepeda motor pengeremannya kurang pakem padahal baru diganti kampasnya. Pada video adalah karena komponen breaker lever atau luas rem sudah aus sehingga respon dari baterai kurang fungsinya di breaker lever atau luas rem dengan yang baru. Terima kasih dari kelompok 6. Terima kasih Mas Teguh Edi Saputra ya sudah mempresentasikan dari kelompok 6. Kelompok selanjutnya. Nama saya Tio Arigato, kelompok 2. Ya silakan Mas Tio dari kelompok 2. Lepas roda belakang dan bongkar unit rem tromol, periksa komponen dari rem tromol bagian yang rusak. Periksa permukaan kampas rem yang tidak kampas rem sudah di luar. Kampas rem harus diganti. Untuk Mas Tio Rubianto ya dari kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi. Iya, untuk jawaban diskusi yang pertama itu adalah lepas roda belakang dan bongkar unit rem tromol. Pengeremannya kurang pakem padahal baru diganti kampasnya. Itu adalah karena komponen brake levernya sudah aus. Solusinya ganti brake lever atau tuas rem dengan yang baru. Itu ya untuk jawaban diskusinya. Untuk kesimpulan dari kegiatan belajar kita kali ini apa? Untuk kesimpulan kegiatan belajar kita kali ini yang pertama itu adalah sistem rem mekanik secara pengoperasiannya lebih mudah dan murah dibandingkan rem lainnya. Yang ketiga, gangguan yang terjadi pada rem mekanik atau tromol pada umumnya disebabkan karena apa? Karena komponen dari rem mekanik atau tromol kurang perawatan. Ini untuk kesimpulan kegiatan belajar kita kali ini. Setelah ini, nanti setelah kegiatan saya tutup, silakan kalian mengerjakan tes formatif yang ada di model, kemudian refleksi yang ada di model ya. Untuk kegiatan belajar kita selanjutnya, kita akan mempelajari tentang analisis gangguan yang terjadi pada sistem rem hidrolik ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Sebelum mengakhiri kegiatan ini ya, tetap kalian jaga kesehatan, kemudian tetap jaga kondisi tubuh kalian, jaga kebersihan dan juga jaga jarak, pakai masker, cuci tangan ya, agar kita terhindar dari virus COVID-19. Untuk mengakhiri, silakan bisa salah satu memimpin berdoa. Doa selesai. Ya, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.